Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di kelas matematika. Pada pertemuan hari ini, Rabu tanggal 15 April 2020, kita akan membahas soal latihan US 2020 yang terdiri dari 40 soal, 35 soal pilihan ganda dan 5 soal esai, di mana kalian pasti sudah menerima hasil dari latihan soal US kemarin. Dan khusus hari ini saya akan membahas soal esai atau uraian dari nomor 36 sampai nomor 40. Nah, kita akan mulai soal nomor 36, soal yang pertama. Sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki panjang 60 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 55 cm. Bak tersebut akan diisi air yang mengalir dari kran dengan debit 25 cm3 per detik. Pertanyaannya adalah, hitunglah waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh bak mandi tersebut. Ya, yang ditanya adalah waktunya. Oke, kita akan coba menghitung. Diketahui tadi di soal panjang adalah 60 cm, kemudian lebar 45 cm, dan tingginya 55 cm. Oke, kemudian debit diketahui di soal. Debit adalah 25 cm3. 25 cm3 per detik ya. Jadi kalau ditanya hitunglah waktunya, kalau tidak ada ubah ke detik atau ke menit, terserah kalian mau ubah kesatuannya seperti apa ya, mau detik, mau jam, mau menit, silahkan. Oke, kita jawab. Kita tahu bahwa debit itu rumusnya adalah volume per waktu. Nah, sehingga jika dicari waktunya, maka volume dibagi debit. Nah, ya, kebetulan panjang, lebar, dan tinggi ini satuannya sama, yaitu cm. Jadi tidak perlu mengubah satuan. Ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Volumenya adalah, langsung kita kalikan 60 dikali panjangnya, lebarnya 45, tingginya 55 ya. Kemudian dibagi dengan debit per debitnya adalah 25. Nah, kita nggak usah hitung pembilangnya bagian atas, kita sederhanakan aja. Sama-sama dibagi 5 dibagi 5 9 ya, dibagi 5 1, dibagi 5 11. Nah, jadi lebih sederhana ya. Nah, tinggal kita kalikan. 6 kali 9 54, 54 kali 11 itu jawabannya adalah 5.940 detik ya.
5.940 detik. Atau ada teman kamu di antara kalian menjawab ubah ke menit, boleh. 1 menit 60 detik. Berarti dibagi 60 dapatlah 99 menit. Oke, ini jawaban soal yang pertama. Sekarang kita masuk soal nomor 37. Dari survei yang dilakukan terhadap 100 orang siswa di suatu sekolah, diperoleh 60 siswa di rumahnya memiliki mobil, 25 siswa di rumahnya memiliki sepeda motor. Jika ternyata ada 15 orang yang memiliki mobil dan sepeda motor di rumahnya, tentukan banyaknya siswa yang tidak memiliki mobil maupun sepeda motor di rumahnya. Nah, kalau kita tahu tipe soal seperti ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Kita akan bahas bersama. Jumlah seluruh siswa, yaitu NS semestanya ya. Jumlah seluruh siswa itu ada 100. Oke. Lalu NA itu mobil ya. Nah, rupanya yang suka dengan mobil menurut survei A itu mobil. Ya. Mobil ada 60. Nah, lalu yang menggunakan sepeda menurut survei sepeda itu ada 25. Ya. Kemudian tadi dijelaskan di sini 15 orang yang memiliki mobil dan sepeda motor di rumahnya. Berarti 15 itu yang memiliki keduanya. Berarti banyaknya. Kalau memiliki keduanya berarti pakai irisan ya. Nah, itu ada 15. Nah, pertanyaannya adalah yang tidak suka keduanya. Berarti yang tanya adalah berapakah banyaknya yang tidak suka keduanya. Berarti A. Ini gede sekali ya. Kita kecilkan dulu. Ya. A. Irisan A. Irisan A. A irisan B komplement. Kenapa komplement? Berarti yang tidak suka kedua-duanya atau yang tidak memiliki mobil maupun sepeda motor. Ini kita anggap X karena ini yang mau kita cari. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Kalau kita menggunakan rumus berarti semesta NS ya sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B ya. Kemudian dikurang yang suka kedua-duanya
ditambah yang tidak suka keduanya. Mouse-nya agak bermasalah. Irisan B ditambah yang tidak suka keduanya. A irisan B komplement. Nah, ya, sehingga didapatlah NS-nya 100, NA-nya 60 yang memiliki mobil ditambah yang memiliki sepeda motor dikurang yang memiliki keduanya. Ya. Kenapa dikurang 15? Karena 15 ini milik mobil dan juga milik sepeda motor. Jadi kalau misalnya ditambah akan semakin banyak, nggak mungkin kan? Karena 15 ini ada di kedua himpunan A dan B. Kemudian ditambah X karena ini yang dicari. 60 tambah 25, 85. 85 kurang 15, 70. 70 pas ya. Ditambah. Ya, ini mouse-nya agak bermasalah. 100. Sehingga X 100 dikurang 70. Sama dengan 30. Jadi pertanyaannya adalah berapa siswa yang tidak memiliki mobil maupun sepeda motor di rumahnya? Yang tidak memiliki kedua-duanya adalah 30 siswa. Sekarang kita masuk soal ketiga, atau tepatnya soal nomor 38. Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70 cm dengan tinggi 1 meter penuh berisi minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil dengan panjang jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Berapa banyak tabung kecil yang diperlukan untuk menampung seluruh minyak tersebut? Oke, kita coba kerjakan. Ada sebuah drum. Oke. Ya, sebuah drum memiliki jari-jarinya 70 cm, kemudian tinggi drum 1 meter ya. Supaya mudah, satuannya kita ubah atau kita samakan. Meter ke sentimeter berarti menjadi 100 cm. Kemudian minyak tanah yang di dalam drum ini akan dituangkan ke dalam tabung-tabung kecil ya, tabung. Ya. Tabung-tabung ini ukurannya adalah berapa ya jari-jarinya? Oh, jari-jarinya 14, tingginya 25
ya, 14, 4 R-nya 14 cm, 14 cm, tingginya 25, oke, 25 cm. Yang ditanya berapa tabung kecil yang dibutuhkan untuk dapat menampung minyak yang ada di dalam drum. Berarti, nah, banyaknya tabung yang dibutuhkan ya. Nah, kalau seperti ini perlu nggak dicari atau dihitung masing-masing volumenya? Nggak perlu ya, kita pakai sistem coret aja supaya cepat. Oke, karena drumnya bentuknya tabung juga, berarti kita pakai gunakan volume ya. Berarti volume drum, yaitu drum dibagi volume tabung kecil. Rumusnya apa? Pi ya kan, dikali R kuadrat. R-nya 70 dikali 70, tingginya 100 dibagi volume drum kecil, volume tabung kecil. Pi kali R 14 kali 14, tingginya 25. Ini lebih mudah kamu untuk menghitung daripada kamu hitung dulu volume drum baru dibagi volume tabung ya. Itu butuh waktu cukup lama. Oke, kita coret ya kan. Nah, terus 25 sama 100 dapat 4. 14 sama 70 dapat 5. 14 sama 70 dapat 5. 5 kali 5 25. 25 kali 4 dapat 100 tabung. Dapat 100 tabung. Nah, inilah jawabannya. Sekarang kita masuk soal yang keempat, tepatnya soal nomor 39. Soal ini berkaitan dengan materi statistik ya. Oke, di sini disediakan tabel nilai ulangan kelas 9C dengan jumlah siswanya ada 25 ya. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah rata-rata nilai ulangan kelas 9C. Dan pertanyaan kedua, jika KKM ditentukan dari hasil nilai rata-rata, nah berapakah jumlah siswa yang tuntas? Atau jumlah siswa yang di atas KKM, minimal KKM sudah tuntas. Oke, kita akan menghitung dulu rata-rata ya. Kalau misalnya dalam bentuk tabel, rata-ratanya adalah kalikan nilai dengan banyaknya siswa. Ketika masing-masing nilai kamu kalikan, kemudian kamu jumlahkan hasilnya, baru dibagi dengan banyaknya siswa. Rata-rata kita simbolkan dengan X bar ya. Jadi rata-rata itu kita hitung ya. 75 kali 4. Nah, 75 kali 4 itu 300. Ya. Kemudian ditambah 80 kali 6. 80 kali 6 480 ya. Kemudian ditambah lagi 85 kali 10 850 ya. Ditambah lagi
90 kali 3, 270. Ditambah 95 dan 100. 95 ditambah 100. Jumlah nilai tersebut dibagi, agak miring, banyaknya siswa ada 25. Sehingga setelah kamu hitung, dapatlah rata-ratanya adalah 8. Setelah saya hitung, rata-ratanya 83,8. Nah, sekarang kita lihat rata-ratanya 83,8. Kita kembali ke tabel. 83 berarti yang tuntas 85 sudah tuntas ya. Kalau di bawah 83, 80 ini berarti masih di bawah KKM. Berarti yang tuntas itu 85, 90, 95, 100. Oke, berarti yang B siswa yang tuntas. Nah, berarti siswa yang tuntas nah, berarti yang nilai 85 tadi ya. Nilai 85 ada 10. Nah, kemudian ada 3 orang yang nilai 9, 951. Yang nilai 100 juga 1. Berarti banyaknya siswa yang tuntas di atas rata-rata itu ada 15 siswa ya. Oke, saya harap kalian sudah jelas. Soal yang terakhir, kita masuk ke soal nomor 40. Jika titik A 2,7 dan titik B min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan translasi terhadap titik 3,4, maka tentukanlah koordinat transformasi titik A dan titik B. Ini maksudnya koordinat bayangan ya, hasil akhir dari refleksi dan translasi, serta gambarkan dalam bidang kartesius. Ini termasuk materi transformasi. Oke, kita kerjakan. Ada 2 buah titik, yaitu titik A 2,7 dan titik B min 3,5. Nah, min 3,5 ini saya hapus dikit. Min 3,5. Oke, yang pertama katanya titik A ini direfleksikan terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Oke, terhadap sumbu X. Ini ya, terhadap sumbu X. Nah, kalau sumbu X yang berubah adalah Y-nya ya. Jadi kamu harus ingat yang berubah itu adalah Y-nya. Berarti 2, min 7 karena yang berubah adalah Y-nya. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan dengan
translasi. Translasinya adalah 3, min 4. Oke. 3, min 4. Di sini translasinya 3, min 4. Oke. Sehingga tinggal dijumlahkan 2 ditambah 3 ya. 2 tambah 3 5, min 7 tambah min 4 min 11. Kalau translasi itu kan perpindahan ya. Jadi tinggal menjumlahkan. Oke, sudah kita dapat A. Sekarang kita titik B ya. Terhadap sumbu X. Min 3-nya tetap tidak berubah. Oke, 5 menjadi min 5. Ya, yang berubah itu adalah sumbu Y-nya. Biar agak rapi dikit. Min 5. Kemudian kembali ditranslasikan 3, min 4 ya. Sehingga dapatlah min 3 tambah 3 0, min 5 tambah min 4 min 9. Oke. Berarti kita sudah peroleh 5, min 11. Ini adalah bayangan dari A. Bayangan yang kedua ya, karena hasil translasi. 0, min 9 adalah titik bayangan dari B. Ya, sehingga ketika kamu akan gambarkan, silakan kamu gambarkan ya di bidang koordinat ya. Saya nggak akan gambar ya, setidaknya. Nah, ini kan kurang lurus ya garisnya ya. Kamu nanti coba gambarkan di rumah ya. Nanti kamu coba, ini kan bidang X ya, sumbu Y ya, harusnya nanti kamu kalian bisa coba ya, gambarkan ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Saya bikin satu titik aja, 2 anggap sini kurang lebih sini. Sini 2. Oke. Sini karena sini ya. Ini min 7. Ya. Ya. Di sini titik A.
Oke, titik A 2,-7. Ini bayangan yang pertama. A aksen. Oke. Selanjutnya silakan kamu nanti coba di rumah diagram kartesiusnya. Oke, jadi saya sudah bahas 5 nomor dari soal uraian latihan ujian sekolah yang kemarin kita lakukan bersama. Dan untuk yang pilihan ganda, di sini saya sudah tuliskan jawaban dari 35 soal PG. Jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan dari 35 nomor ini, caranya seperti apa, pembahasannya bagaimana, silakan bisa chat langsung ke saya by WA atau Google Class, silahkan saja. Nanti saya akan paparkan pembahasannya atau caranya seperti apa. Oke, jadi untuk Sabtu yang akan datang, seperti janji saya akan memberikan kisi-kisi 10 soal uraian. 10 soal uraian berarti ada 10 soal esai yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk itu di sini saya sudah tuliskan 10 kisi-kisi US, dan saya sudah siapkan latihan-latihan soal untuk kalian kerjakan. Silahkan diperhatikan perintahnya seperti apa, kerjakan sebaik mungkin sehingga kalian lebih lebih teliti lagi dalam menghitung, lebih mahir lagi dalam mengerjakan soal-soal, sehingga pada Sabtu yang akan datang kalian mampu mengerjakan soal US dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan boleh tanyakan chat ke WA saya atau ke G-Class ya, Google Class. Oke, hari ini pembelajarannya sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan selamat mengerjakan tugas-tugas hari ini. Saya tunggu sampai jam 3 sore. Tuhan Yesus memberkati.